Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester ini kita akan mempelajari limit, dan untuk bisa memahami limit ini, kamu harus paham dulu pemfaktoran persamaan kuadrat. Sebenarnya ini dipelajari ketika SMP, tetapi Ibu akan mengulang, mereview kembali agar lebih paham nanti limitnya. Yang pertama, pemfaktoran persamaan kuadrat dalam bentuk yang pertama kalau seandainya bentuknya adalah AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 misalnya. Ini bisa kita selesaikan dengan cara, coba kita perhatikan, KX kuadrat ditambah BX. Sebelum masuk ke sana, pemfaktoran ini maksudnya adalah kita mencari faktor-faktor, sama seperti kita cari faktor-faktor angka-angka biasa. Misalnya kita cari faktor 12, itu berarti bilangan berapa saja yang bisa dikalikan hasilnya 12, contoh 1 kali 12, atau bisa juga 2 kali 6, atau bisa juga dengan 3 kali 4. Maka bilangan-bilangan inilah kita sebut dengan faktor dari 12. Maka ketika kita ketemu 2x kuadrat tambah 8x ini, itu artinya kita mencari 2x kuadrat tambah 8x ini berapa kali berapa gitu. Sehingga 12 itu mencarinya 1 kali 12, kenapa 1 kali 12? Karena 12 kali 1 bagi 1 itu 12. Kenapa 2 kali 6? Karena 12 dibagi 2 itu 6. Kenapa 3 kali 4? Karena 12 dibagi 3 itu 4. Sehingga untuk mencari faktor dari 2x kuadrat tambah 8x ini, kita mencari sama-sama bisa dibagi berapa ya mereka. Nah, kita perhatikan, karena sama-sama punya x, berarti sama-sama bisa dibagi x. Maka kita keluarkan x-nya. Sehingga jadinya adalah 2x kuadrat dibagi x, itu tinggal 2x, kemudian ditambah 8x dibagi x, itu tinggal 8. Maka faktor dari 2x kuadrat tambah 8x ini adalah x dengan 2x ditambah 8. Atau boleh juga 2x kuadrat tambah 8x itu sama-sama bisa dibagi 2x, sehingga jadinya adalah 2x, keluar, buka kurung, 2x kuadrat dibagi 2x tinggal x, 8x dibagi 2x tinggal 4. Seperti ini juga boleh. Nah, ini faktornya sama, kayak 12 itu dia punya banyak faktor, ya ini juga bisa punya faktor yang banyak. Kemudian, contoh lain misalnya 3x kuadrat dikurang 12x, nah sama-sama punya x dia, maka bisa kita keluarkan x-nya, 3x kuadrat dibagi x adalah 3x, kemudian min 12x dibagi x tinggal min 12. Sama dengan 0. Atau boleh juga 3x kuadrat dikurang 12x ini sama-sama bisa dibagi 3x, tinggal 3x kuadrat dibagi 3x itu x, min 12x dibagi 3x itu min 4. Boleh juga ini. Itu kalau seandainya bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx sama dengan 0, di mana dia sama-sama punya x. Dia hanya terdiri dari 2 suku. Tetapi gimana kalau seandainya dia terdiri dari 3 suku? Bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a itu adalah koefisien dari x kuadrat, b itu adalah koefisien dari x, dan c itu merupakan konstanta. Kalau pemfaktoran dari persamaan kuadrat bentuk seperti ini, langkah yang harus kita lakukan, kita perhatikan dulu berapa a, berapa b, berapa c-nya. Di sini a-nya 1, b-nya 3, c-nya 2. Karena a itu koefisien dari x kuadrat, maka a-nya di sini 1, b-nya adalah 3, c-nya adalah 2. Maka kalau faktor dari x kuadrat tambah 3x tambah 2 ini, langkah kita adalah membentuknya menjadi, dia pasti adalah x, karena dia x kuadrat, maka pasti x dikali x. Tugas kita adalah mencari dua buah bilangan yang apabila dikalikan menjadi bilangan yang C ini, untuk soal ini adalah 2, ditambahkan dia jadi yang B, yaitu angka 3. Kita cari bilangan yang kalau dikalikan jadi 2, ditambahkan jadi 3. Kalau dikalikan jadi 2. Kalau dikalikan jadi 2 itu faktornya kan cuma 1 kali 2 tuh. Kita cek 1 ditambah 2, 3 enggak? Ternyata iya. Maka bilangan kita adalah 1 dan 2. Maka kita tulis di sini positif 1, positif 2. Maka ini faktornya. Inilah faktor dari x kuadrat ditambah 3x tambah 2, yaitu x tambah 1 dan x tambah 2. Contoh lain misalnya,
X kuadrat ditambah X kurang 6 sama dengan 0. Maka faktorannya adalah yang pertama, X. Kita bikin dulu X dikali X. Sama kayak tadi, sama dengan 0. Kemudian kita tentukan A kita, ini A kita sama dengan 1. B kita sama dengan 1. C kita sama dengan min 6. Berarti kita mencari dua bilangan yang kalau seandainya dikalikan, dia jadinya min 6. Kalau ditambahkan, dia jadi 1. Ini teka-teki ya, kita yang mikirin sendiri. Kita coba-coba. Min 6 itu berapa kali berapa? Kita cari yang paling cocok nanti. Min 6 itu min 1 dikali positif 6. Apakah ditambahkan dia jadi 1? Enggak. Nah, maka bukan ini yang kita pilih bilangannya. Yang lain misalnya min 2 dikali positif 3. Min 2 kali positif 3 min 6. Min 2 ditambah positif 3 positif 1. Sesuai sama yang mau kita cari B yaitu 1. Maka bilangannya adalah min 2 positif 3. Nah, maka ini faktornya. Lanjut misalnya pakai putih aja agak mencolok warna merahnya. Nah, contoh lain misalnya X kuadrat dikurang 36. Berarti ini A kita sama dengan 1. B kita nggak ada kan koefisien dari X-nya, berarti B kita 0. Nah, yang ada cuma konstanta kita yaitu min 36. Itu berarti, nah ini faktornya adalah kita bikin dulu X, kemudian sama kayak tadi ya X, kemudian kita cari bilangan kalau dikalikan dia jadi min 36, ditambahkan jadi 0. Nah, dikalikan jadi min 36, ditambahkan jadi 0. Kalau min 1 dengan positif 36, ditambahkan nggak 0. Kalau min 2 positif 18, ditambahkan juga nggak 0. Kalau min 3 dengan positif 12 juga bukan 0. Min 6 dengan positif 6, ini nih yang 0. Makanya kita pilih min 6 dan positif 6 sama dengan 0. Nah, maka ini juga seperti itu. A kita sama dengan 1, B kita sama dengan 0, C kita sama dengan min 9. Maka faktornya itu adalah X, kemudian X. Nah, kita cari dua angka yang kalau dikalikan jadi min 9, ditambahkan jadi 0. Kita coba min 1 dengan positif 9, bukan 0. Ditambahkan min 3 positif 3. Betul, maka dia min 3 positif 3. Ini faktornya. Itu dia, lanjut. Nah, ini contoh kalau seandainya tadi kita kan semuanya 1 ya. Sekarang gimana kalau seandainya A kita bukan 1? Nah, di sini A kita sama dengan 3 misalnya. B kita sama dengan 10, C kita sama dengan 3. Nah, maka langkahnya agak beda. Yang pertama, langkah pertama kita mencari faktornya itu adalah kita bikinnya adalah 3X dikali 3X. Kemudian kita bagi 3. Kalau tadi kan X kali X nggak ada di bawahnya. Kalau ini, kalau dia 3X, 3X kali 3X dibagi 3. Kalau dia 2X kuadrat, 2X kali 2X dibagi 2. Kalau dia 4X kuadrat kayak gini berarti nanti itu adalah 4X dikali 4X dibagi 4. Sehingga ini jadinya kita balik lagi ke sini. Nah, tugas kita adalah mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan, kalau tadi kan dikalikan jadi C, enggak. Kalau sekarang tuh bukan dikalikan jadi C, tapi kalau dikalikan dia menjadi A kali C. A kali C kita cari dulu A kali C kita. A kali C kita adalah 3 kali 3, yaitu 9. Maka inilah pengalinya. Kalau dikalikan dia jadi 9, kalau ditambahkan dia jadi 10. Nah, kalau ditambahkan tetap. Tapi kalau dikalikannya kita cari dulu A kali C-nya. Kita cari dua buah bilangan, contoh misalnya pertama 1 dan 9. 1 dikali 9, 9. 1 ditambah 9, 10. Maka ini bilangannya positif 1, positif 9. Tapi nggak sampai di sana, kita harus bagi 3 dulu. 3X tambah 1 kan nggak bisa dibagi 3 ya, berarti nggak bisa. 3X tambah 1 aja. 3X tambah 3 tambah 9 itu bisa dibagi 3. 3X dibagi 3 itu X. 9 dibagi 3 itu 3. Maka inilah faktor
dari 3x kuadrat tambah 10x tambah 3, yaitu 3x tambah 1 dikali x tambah 3. Nah, begitupun juga ini, 4x kali 4x bagi 4 dulu di langkahnya, kemudian kita cari bilangan, berarti A kita adalah 4, B kita adalah 1, C kita adalah min 5. Kita cari dulu A kali C kita, A kali C kita 4 dikali min 5, yaitu min 20. Nah, itu berarti kita mencari dua buah bilangan yang kalau dikalikan jadi min 20, ditambahkan jadi 1. Kita cari bilangannya, dikalikan jadi min 20, berarti pertama min 1 positif 20. Oh, ditambahkan bukan jadi 1 dia, bukan bilangannya. Min 2 positif 10, kita tambahkan bukan 1 dia, oh bukan ini bilangannya. Dibagi berapa lagi ya? 3 nggak bisa ya. Min 4 positif 5. Oh, ini dia bilangannya, karena min 4 tambah 5 itu positif 1, maka dia bilangan kita min 4 positif 5. Sehingga yang bisa dibagi 4 yang ini, 4x tambah 5 kan nggak bisa bagi 4 karena 5 nggak bisa dibagi 4, jadinya adalah 4x bagi x, bagi 4 itu x, min 4 dibagi 4 itu 1. Maka faktor kita itu adalah x tambah 1 dikali 4x ditambah sama dengan 0. Itu dia beberapa contohnya, dan gunakan pemahaman mengenai contoh ini untuk bisa memahami pemfaktoran persamaan kuadrat, dan sebagai latihan dan tugas, kerjakan dari soal nomor 1 sampai 10, dan kirimkan jawabannya di e-learning hari ini paling lama pukul 18.00. Sekian dan terima kasih.